البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' Babul Adab dari kitab Bulughul Maram yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Terakhir kita sudah mengambil hadis yang pertama dari urutan ini, yaitu hadis seputar adab-adab dalam mengucapkan salam. Yang kecil nyalami yang besar, ini hakikatnya. Yang berjalan nyalami yang duduk, ini pada hakikatnya. Yang sedikit nyalami yang banyak. Yang berkendaraan nyalami yang berjalan, itu hadisnya. Barakallahu fiik. Nah, yang hafal seperti biasanya distorkan terlebih dahulu dan sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hadisnya Abi Hurairah, nam rawahu wa muttafaqun alaih. Hadisnya Abi Hurairah muttafaqun alaih. Liyusallimas saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir muttafaqun alaih wa fi riwayatil muslimin war raqib 'alal mashi. Yang hafal setorkan, yang tidak hafal dihafalkan nanti pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau masih memungkinkan dan ingatkan ya, jadi hadis ini termasuk hadis yang dihafalkan. Kitabul Jami' Babul Adab dari kitab Bulughul Maram, bagus sekali seputar adab, sopan santun, tata krama terhadap syariat ini. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Jadi langsung siapkan ya, hari Kamis ada 2 hadis. Nah, barakallahu fiik, ada 2 hadis. Jadi kalau mempersiapkan sebelum-sebelumnya, karena ini hadisnya dibaca hari Kamis saja, hadis Kitabul Jami' Babul Adab ini. Nah, jadi jangan sampai mendadak biar bisa menghafalnya. Kita lanjutkan hadis yang kedua, urutan yang disebut di sini. Qala al-muallifu asbahullah al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Siapa namanya Al-Hafiz? Antum? Muhammad Madiun? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar siapa namanya antum? Ayo. Ingat enggak? Ingat? Tafadhal. Naam, Ahmad bin Ali, dihafalkan itu. Jadi Bulughul Maram karya siapa? Karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Paham ya? Namanya siapa tadi namanya Hafiz? Ahmad bin Ali. Dihafalkan itu ya. Nah, kalau ini ada alnya Al-Hafiz, bukan ini Al-Hafiz. Paham ya? Itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi, namanya Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali. Kita baca. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Lafadznya beda ya. Jadi yang antum hafalkan nanti lafadznya di situ. Nah, barakallahu fiik. Nah, lafadznya karena di situ disebutkan secara sardan. Jadi kalau antum menghafal nanti pakai yang halaman 38, 37 itu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Biar mudah nanti ya. Hadisnya apa? Rawahu Baihaqi dan rawahu Ahmad. Artinya hadis yang kedua dari Kitabul Jami' Babul Adab ini, Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya Ali bin Abi Thalib, sahabiyun jalil. Kunyahnya siapa Ali bin Abi Thalib? Abul Hasan, Abul Husain, digelari juga dengan Abu Turab. Naam. Kita lihat Rasulullah SAW mengatakan yujzi'u 'anil jama'ah. Cukup salah satu dari jamaah tersebut idza marru, kalau melewati suatu tempat, an yusallima ahaduhum, cukup salah satu dari mereka mengucapkan salam. Contohnya 5 orang rombongan melewati sekelompok orang yang lainnya, cukup salah satu yang salam assalamualaikum, enggak perlu semuanya assalamualaikum. Paham ya? Cukup 1 orang. Paham ya? Tapi kalau semuanya mengucapkan salam afdal. Bisa dipahami nih? Karena
menjawab salamnya itu juga wajib. Wajibnya itu wajib kifai atau aini? Kifai ternyata. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau jamaah itu kifai. Jadi kalau jamaah assalamualaikum, 5 orang yang disalami cukup 1 orang yang jawab. Cukup sebenarnya. Tapi kalau serentak semua jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, afdal. Kita lihat biar tambah jelas. Wa yujzi'u 'anil jama'ah an yarudda ahaduhum, dan cukup salah satu di antara mereka dari jamaah kumpulan banyak orang tadi itu yang jawab salam. An yarudda ahaduhum, membalas, membalas. Yujzi' itu cukup, dan cukup salah satu di antara mereka itu membalas salamnya. Paham enggak ini? Sekelompok jamaah 5 orang ngelewatin 10 orang. 10 orang ini lagi duduk depan masjid misalkan. Antum 5 orang lewat, semuanya serentak salam atau salah satu cukup? Cukup. Assalamualaikum. Nah, yang duduk-duduk tadi 10 orang tadi mau jawab salam semua serentak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh, afdal. Tapi kalau satu tak yang jawab, cukup atau tidak? Cukup. Mahfum? Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. Rawi Ahmad wal Baihaqi. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih, "Fima adkuruhu min muraja'ati sanad hadzal hadits annahu la ba'sa bih." Nah, barakallahu, kata beliau, seingat yang aku ingat ketika mengulang kembali sanad hadis ini, syaratnya la ba'sa bih. Syaratnya la ba'sa bih, tidak masalah. Karena ini berarti sanadnya dipermasalahkan, cuman ternyata setelah dicek lagi tidak masalah. Nah, perlu dicek ulang, tapi setelah dicek ulang tidak masalah, kata beliau. Wa li hadza sakata anhul muallif, oleh karena itu muallif yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau sakata, diam, enggak menyebutkan dhaif wala hasan wala sahih. Paham ya? Wa raja'tuhu al-barihah, dan kemarin malam, tadi malam aku sudah mengulangi lagi. Siapa ini maksudnya? Syekh Muhammad atau siapa? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Fi Musnad Ahmad, kata beliau, semalam atau tadi malam aku sudah mengulangi kembali di dalam Musnad Ahmad, fi Musnad Ali, yaitu kaitannya Musnad Ali. Bedakan musnad ya. Kalau sunan itu biasanya disebutkan haddatsana fulan, haddatsana alan, urut-urutannya sesuai dengan babnya biasanya. Tapi kalau musnad itu nanti urutannya dengan nama sahabat. Musnad Abi Hurairah, semuanya Nabi Hurairah. Musnad Ali bin Abi Thalib, semuanya Ali bin Abi Thalib. Musnad. Itu musnad susunannya seperti itu, susunannya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, falam ajidhu, aku tidak menjumpainya. Fala'allal maraji' ghalita, bisa jadi maraji' sumber-sumbernya itu keliru. Aw la'alla Ahmad akhadahu fi ghairi musnad, atau Imam Ahmad mengeluarkan bukan di musnadnya. Yanbaghi an yuraji', intinya selayaknya untuk apa? An yuraji' itu seorang itu mengulang kembali. Yanbaghi an taraja'u, wajib atau selayaknya kalian semuanya merujuk ulang, cek lagi benar enggak itu. Wa taktubu sanadahu, dan kalian menulis sanadnya insyaallah lana, yaitu untuk kami. Ini beliau ngajar di hadapan apa? Ikhwah, di hadapan para talabah, kemudian dia ngomong, ini salayaknya kita ini ulang kembali, kalian ulang kembali, tulis sanadnya nanti di barakallahu fiik, dikasihkan kami, kata Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Karena awal mulanya ini kan rekaman, kemudian disalin gitu loh oleh murid-murid beliauan itu, biasanya seperti itu. Fil musnad au min az-zuhud kadzalika al-Baihaqi muraja'atul Baihaqi, maksudnya bisa dicek di Musnad Ahmad atau barakallahu fi dalam Sunan al-Baihaqi. Suqutul mu'allif anhu yadullu ala annahu 'indahu salih. Perhatikan, diamnya mu'allif, siapa mu'allif ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak menghukumi. Ini menunjukkan bahwasannya menurut beliau saleh. Apa saleh itu? Salihul ihtijaj, diperbolehkan, layak untuk dijadikan hujjah. Paham ya? Seperti itu. Walladzi adkuruhu fi halihi annahu salih, dan yang aku ingat, yang aku sebutkan mengenai keadaan hadis tersebut salihun lil ihtijaj, maknanya layak untuk dijadikan hujjah itu. Lakinni, akan tapi aku ba'idul ahdi anhu wa muraja'atus sanadih, akan tapi aku tidak bisa menjamin. Paham ya? Dan barakallahu fiik, masih belum sempat untuk mengecek syaratnya lagi. Cuman secara prediksi beliau juga mengatakan salih ihtijaj. Paham ya? Bahwa yadullu ala annal bad'a wal jawab fardu kifayah. Disimak ini menunjukkan bahwasannya memulai salam dan jawab salam itu fardu kifayah. Walaupun para ulama silang pendapat sini, tapi kita lihat dulu apa yang beliau sebutkan. Hukumnya fardu kifayah. Ini kalau jamaah benar, 5 orang nyalami 10 orang. 5 orang ini cukup 1 orang yang salam, assalamualaikum, enggak perlu semuanya. Yang 10 orang yang salam ini cukup 1 orang yang jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya fardu kifayah. Paham? Wa annahu idza kanu jama'atan, bahwasannya kata beliau apabila mereka jamaah banyak orang,
Wa bada ahaduhum kafa, dan salah satu dari mereka memulai cukup. Wa idza sallamu jami'an, tapi kalau mereka semua salam serentak, assalamualaikum, 5 orang serentak salam, fa huwa afdal wa afdal, maka itu lebih afdal. Mafhum? Tapi satu orang cukup atau tidak? Cukup. Perhatikan baik-baik. Wa hakadzal jawab, demikian pula jawabannya. Perhatikan, demikian pula apa? Jawabannya. Naam, Allahu musta'an. Wa hakadzal jawab, demikian pula jawabannya. Idza ajaba ba'dhum kafa. Nah, apabila sebagian mereka jawab cukup. Jadi enggak semua jawab. Nah, wa idza ajabu jami'an, tapi kalau mereka semua yang jawab, kana afdal wa afdal. Semuanya mereka jawab itu afdal juga. Likaunihim syaraku fil ibadah, karena mereka berserikat dalam ibadah. Apa ibadahnya? Jawab salam. Wasahamu fiha, dan mereka berlomba-lomba. Wasara'u laha, dan mereka bersegera untuk menjawab salam tadi itu. Bad'an wa ijabatan, baik memulai ataupun menjawabnya. Pendapat yang sahih wallahu alam sudah kita lewati berkali-kali juga, dikuatkan oleh Syekh barakallahu fiik Abdul Hamid Al-Hajuri dan juga Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, bahwasanya apa? Memulainya hukumnya sunnah muakkadah. Jawab salamnya wajib. Kalaupun ini dikaitkan dengan jamaah, berarti jamaah kaitannya. Kalau jamaah memulai satu orang, enggak semuanya, itu fardhu kifayah. Paham? Tapi kalau misalkan yang banyak orang disalami tadi itu jawabnya juga fardhu kifayah. Satu orang jawab cukup itu. Paham? Nah, wallahu a'lam bissawab, ini yang kita bahas. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.